Halo Halo. semuanya, selamat pagi, Pagi, siang, malam, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Baik lagi di podcast dari PSDM BMKM UGM, yaitu adalah Kementalks. Kementalks. Aduh, Kementalks. Wih. Balik lagi nih sama aku Yuda dari PSDM BMKM UGM Kabinet Arus Balik dan Aku Tiur. kita adalah Yuyur. Iya, kita adalah Yuyur, adalah Yuda dan Tiur. Tiur. Nah, Oke. kita nggak sendirian nih teman-teman, bener nggak Ti? Bener banget. Kita kedatangan siapa nih Yud kali ini? Yang spesial banget nih. Spesial Yang banget nih ya. ujung tombak hubungan-hubungan BMKM. Bah, bener banget. Luar biasa. Yang menjaring relasi nih ya Menjalin kan. relasi. Nah, langsung aja mungkin ya. Ini dengan siapa sih ini? Kementerian mana? Bisa kenalan langsung dari mbaknya dulu Oh, deh. aku dulu ya. Iya. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin, aku Ayu Alicia Wahyudi, biasa dipanggil Ayu. Aku dari Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, angkatan 2019. Dari kementerian Dari Kementerian Hubungan luar. Hubungan luar. Oke, selanjutnya. Halo Gajah Mada, halo Nusantara. Kenalin, gue Kevin dari Fakultas Psikologi. Kebetulan tahun ini gue diamanah jadi Menteri Hubungan Luar BMKM UGM Kabinet Arus Balik. Wih, luar biasa. Sip banget gitu ya, kayaknya. Emang menteri nggak salah. Emang nggak Jadi salah. setelah ini teman-teman kita akan ngomong dengan Guel. Karena tadi Mas Kevin kayak udah mau dengan Guel gitu kan. Iya, benar. Jadi harus kayak Guel gitu. Gue lo. Oke. Mungkin Oke. kita langsung beradaptasi ya dengan Langsung beradaptasi. hubungan luar ya. Oke, gue mau nanya nih. Lo mau nanya apa Ti? Lo mau nanya apa Ti? Aduh, kok kayak gimana gitu ya? Mau nanya apa Ti? Mau nanya nih, sebenarnya tuh Hublu tuh hubungan luar nih kementerian yang bagaimana sih? Jadi hubungan luar tuh sebenarnya kayak itu ya, jaringan luar gitu ya, kayak jarak gitu. Nah, kita tuh seperti menjembatani instansi-instansi yang ada yang selain di BEM UGM itu untuk berkolaborasi bersama kita kayak gitu. Jadi sebelum mereka berkolaborasi kayak ingin bekerja sama dengan BMKM UGM, itu tuh biasanya lewat dari Hublu, dari kita, dari kementerian kita kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih, bisa ditambahkan. Ya, mungkin Kementerian Hubungan Luar ini menjadi jembatan bagi teman-teman yang sekiranya ingin mengadakan kunjungan atau berkolaborasi, bersinergi dengan BMKM UGM. Di sini kami juga mengelola ya beberapa sosial media dari BMKM UGM, yaitu website, kemudian Instagram, kemudian juga CP di Instagram juga saya ya. Jadi misalnya teman-teman ingin mengadakan kolaborasi atau mungkin ada pertanyaan atau apapun sekitar dengan BMKM UGM bisa melalui saya. Jadi lu terkenal banget ya Vin? Enggak sih, biasa aja Lah kan sih. lu ada di IG BMKM. Kan di belakang layar juga. Bukan di belakang layar. Kan nggak juga dikasih tahu kalau ini Kevin yang jawab, nggak juga kan. Gitu. Orang followersnya aja berapa? Dapat Oke. 1.000, dapat 1.000. Mungkin ngomongin soal hubungan luar nih. Itu ada proker apa aja sih? Terus ada kedirjenannya itu ada berapa? Kalau proker yang apa ya, yang terlihat gitu ya, Ya, boleh. itu ada workshop. Hmm? Nah, itu kemungkinan kita adanya bulan Oktoberan. Nah, terus di situ ada ini nih, buletin majalah. Nah, Wow. buletin majalah itu kayak menjelasin tentang kan itu kan rilisnya setiap akhir bulan kan. Jadi selama sebulan itu BMKM itu ada apa aja sih? Nah, itu kita rangkum jadi majalah seperti itu. Keren banget Keren ya. banget ya. Kemarin juga habis rilis ya kalau nggak salah ya majalah pertama ya. Iya. Bisa langsung dicek aja ya di Instagramnya BMKM. Dan udah ada cara-caranya juga kok gimana buat lihat majalahnya kayak gimana, itu udah ada semuanya, udah lengkap di di Instagram. Oke, Oh, oke. keren banget ya berarti Keren ya banget. Hublu ini ya. Keren banget sih. Kalau dari Mas Kevin sendiri nih gimana nih proker-prokernya? Oke. Ada apa aja gitu?
mungkin gue tambahin dikit ya. Iya. Oke. Silakan lu mau ngomong apa ya? Oh, iya. Santai ya. Santai ya. Jadi untuk di Hublu sendiri itu ada 5 kedirijenan. Yang pertama itu ada DPDK, itu diplomasi, protokol, dan delegasi kunjungan. Jadi kedirijenan ini yang ngurusin kunjungan. Nah, tapi kunjungan yang keluar. Kalau kunjungan yang dalam kampus itu nanti masuknya ke Kementerian Sinergisitas Mahasiswa. Nah, kalau Hublu lebih ke arah yang tingkatnya regional, nasional sampai internasional. Wow, Kayak gitu, Pak. keren banget. Internasional. Ya, harapannya agar biar bisa banyak ya jaring di internasional juga tahun ini. Terus ada kedirijenan kedua ada Mistra. Mistra ini mitra strategis. Jadi kedirijenan ini yang nantinya akan mengurusi segala bentuk kerjasama, kemitraan strategis, kolaborasi seperti itu ntar di kedirijenan Mistra ini. Terus yang ketiga ada Dirjen PPTK. PPTK ini pers, penyiaran, dan telekomunikasi. Jadi memang di kedirijenan ini yang nantinya akan menyebarluaskan informasi-informasi yang ada di BMKM UGM, jadi kegiatan, produk, apapun itu ya terkait dengan seputar kabinet. Ini bagian jurnalistiknya sama penyebaran informasi ini melalui teman-teman PPTK. Nah, untuk produknya habis ini ya bakal dijelasin. Terus yang keempat itu ada Kedirjenan IKAP. Jadi IKAP Apa ini tuh, informasi, komunikasi, dan aplikasi publik. Jadi Bahasanya emang luar biasa sih. Kok Memang bisa dibikin lumayan. kayak gitu ya? Jadi di IKAP ini yang mengurusi segala media yang berkaitan sama hubungan luar. Jadi kayak kita di sini ada media apa namanya, kan setiap kali kita ada produk ya pasti ada medianya. Nah itu yang mengurusi teman-teman IKAP gitu. Nah yang terakhir ada Dirjen SDM. Nah ini pengembangan mutu SDM yang ada di hubungan luar diurusin sama kedirijenan SDM ini. Nah untuk program-programnya aku menambahkan dikit ya. Nah ini aku jelasin full atau gimana kira-kira? Kasih tahu. Kasih tahu aja ya? semuanya. Oke. Lost doll lah, lost doll. Kasih tahu. Di kedirijenan DPDK sendiri tadi sesuai namanya ini mengurusi semua tentang administrasi kunjungan yang masuk ke dalam BMKM UGM maupun keluar dari BMKM UGM. Jadi kalau kita mau mengadakan kunjungan atau kita diundang menjadi delegasi atau bahkan ada yang mau kunjungan ke kami segala macam, nah itu yang mengurusi kedirijenan DPDK. Tapi kedirijenan DPDK ini juga punya sebuah proker yang nanti akan dirilis kurang lebih sekitar bulan-bulan September sampai November begitu. Nah ini namanya Relax. Relax ini realita ekspektasi. Waduh, keren banget. Jadi kita ingin melihat Luar biasa. bagaimana ekspektasi Indonesia di mata dunia dan apakah sudah sesuai dengan realitanya. Nah itu kita yang mengkaji itu. Terus makanya kenapa ada Relax ini juga ya? Ini karena kita ingin mengambil dari, kita ingin menjaring lebih luas lagi. Kita ingin sampai ke taraf pada tahapan inilah internasional tadi. Makanya kita membuat poker itu. Nah kemudian di kedirijenan mitra strategis ini ada program kerjanya lebih banyak yang kayak ada kolaborasi masuk ke BMKM UGM, itu kita filter segala macam. Nanti eksekusi kedirijenan Mistra. Nah, tapi kita juga bisa suatu waktu akan mengadakan mungkin kerja sama luar. Nah, nanti yang eksekusi juga teman-teman Mistra. Nah, ada satu program kerja juga yang di luar kerjasama ini, ada sebuah video ya teman-teman. Mungkin bisa dicek juga di Instagram. Namanya Berinteraksi. Berinteraksi. Berita internasional dan redaksi. Wih. Ini emang Emang ini emang udah banyak disebut singkatan gitu ya. Keren sih tapi BTW. BDPPKTP. Terus Susah juga. Berinteraksi IKAP, tadi. berinteraksi IKAP. berita Internasional dan redaksi. Redaksi. Terus tadi relax ya. Relax. Realita. Ekspektasi. Nah, terus kemudian ada juga nih teman-teman dari kedirijenan PPTK ada. Nah, ini yang paling banyak outputnya teman-teman. Karena penyebarluasan informasi. Jadi bener-bener jurnalistik banget lah istilahnya. Mantap. Nah, yang mungkin yang teman-teman bisa akses di sini ada majalah yang memuat informasi kegiatan dan produk BMKM selama 1 bulan. Nah, namanya ini Rekan UGM. Rekan UGM. Rekan UGM. Ada kepanjangannya? Ada. Apa tuh? Redaksi kanal. Wih. Redaksi Mantap kanal. memang. Kebetulan edisi pertama baru keluar kemarin juga. Judulnya Berinteraksi. berinteraksi. Sorry. Judulnya? Apa? Terpesona. Apa tuh? Apa lagi tuh? Terbitan
pengembangan organisasi Uy. BMKM UGM, terpesona BMKM. Terpesona Ya. BMKM. Mantap banget. Ini ide siapa sih bikin singkatan-singkatan gitu? Siapa yang membuat ini gitu? Memang dari Mas Kevin sendiri ini. Dan Ya, dibantu jadi, juga sih sama teman-teman. Ya. ini apa? Kita kolektif pemikiran-pemikiran dari teman-teman Kuplu yang kreatif banget. Sangat ini. kreatif ya. Sangat kreatif ya. Kreatif. Nggak salah juga sih milih-milih staff-staffnya. Ya, staffnya top-top Top-top semua. semua Oke. ya. Ya. Nah, terus ada juga nih video recap kegiatan BMKM dalam waktu 2 bulan. Nah, kalau majalah 1 bulan sekali, kalau video recap ini selama 2 bulan sekali. Nah, akan rilis coming soon juga. Terus habis itu mungkin nanti setelah ini publish Udah ada. ya, udah ada pasti. Nah, habis itu ada, nah ini yang baru kemarin juga press conference ini sebenarnya Press apa ya, mungkin PIC-nya ke PPTK, cuman kolaborasi kementerian juga kayak program kerja kementerian, karena ini kan cukup Gede. apa ya, Gede ya. cukup besar lah hitungannya kemarin, jadi kolaborasi antar kedirjenan juga. Nah, terus ada apa lagi ya di Live report. ya. Jadi kalau teman-teman lihat BMKM UGM beberapa kali kemarin Di ada live Instagram report. ya? Ya, nah itu dari teman-teman hubungan luar. Jadi waktu ada event-event apa gitu ya, mungkin kayak kita lagi mengkaji isu tiungan gitu ya, itu pasti di situ ada live report dari kita kayak gitu. Ya lebih jelasin di sini kita lagi ngapain kayak gitu. Ya. Emang selalu Hublu yang itu menjadi selalu tugasnya emang itu gitu kan. Iya. Untuk mereport dan Jadi- menyebarluaskan berita-berita. informasi gitu kan. Luar biasa sekali Hublu ini ya. Bareng-bareng lah sama teman-teman jaringan yang lain juga. Kemenkon jaringan. Kemenkon jaringan Iya. tepat. Ada gayanya Kemenkon jaringan? Ada. Gimana tuh? Gini. Wih, gini. Kan kayak Spiderman gitu kan, Jaring. Oh iya, jaring. Benar, Kayak gitu. Keren. Bener, keren. Salam Mas Jaka. Untuk jadian kita. Oke, mungkin ngomongin soal jaringan, berarti dari Kementerian Hubungan Luar sendiri tuh memang benar-benar bersinergi dengan kementerian banyak di luar Hublu sendiri ya? Ya, jadi kemarin yang press conference ini kan juga sebagai apa ya, press conference ini sebagai eskalasi final dari tahapan-tahapan yang sebelumnya sudah ada. Kan kemarin ada kajian, terus Iya. ada video apa MV itu ya. Iya. MV, terus ada hearing Istimewa. juga, ada aksi segala macam. Nah, jadi ketika kita mengerjakan press conference ini, kita juga berkoordinasi sama teman-teman kementerian yang lain. Jadi bentuknya kayak task force gitu. Nah, dan juga ini juga menjadi sebuah apa ya, kita juga menyediakan sebuah layanan juga, di mana ketika teman-teman kementerian lain ingin mengadakan sebuah kunjungan ke tempat lain yang secara kementerian ya, apa pada tatanan kementerian, atau mungkin ingin mengundang seseorang untuk menjadi pembicara atau sebagainya, ini teman-teman Hublu ini bisa bantu juga. Wih, top banget iya, Mantap berarti ya. banget. Dan mungkin kalau ada instansi ya ingin melakukan kerjasama ke kementerian mana yang lebih berhubungan sama kerjasamanya kan, dan kan nggak tahu ini cocoknya kerjasamanya sama menteri mana. Nah itu bisa lewat kita juga kayak gitu. Nanti Saya kita menteri di Indonesia gitu. Kementerian BEM. Kementerian BEM. Iya kayak BEM. gitu. Oh iya. Terus habis itu nanti kita bakal menjembatani kayak gitu, dan kita bakal menghubungkan antara kementerian yang bakal dituju itu tadi sama instansi yang bakal kerjasama itu tadi kayak gitu. Misal mungkin aku kasih contoh, ada sebuah instansi lembaga yang berfokus pada bidang soft skill gitu dan training. Nah, berarti yang paling mendekati sana apa? Berarti Kementerian SDM kan. Iya. Nah, itu berarti kita alihkan ke teman-teman PSDM. Ya, kayak gitu. Seperti itu. Berarti singkatnya itu hubungan luar itu ibaratnya di sebuah event adalah humas ya, Iya. Iya, lebih ke humas juga sih. hubungan masyarakatnya. Luar biasa. Mungkin Yuda ada pertanyaan nih Yud. Kayak jembatan gitu ya. Oke. Berarti tadi ada 5 kedirjenan kan? Iya. Sebut lagi nih. DPP, DKTP, DPDK. DPDK, PPTK, PPTK. Iya. IKAP, Iya. Mistra Mistra, Mistra. sama PSDM. Iya. SDM. Top banget ya. Berarti total tuh Hublu ada berapa orang tuh? Total ya sama jajaran PH itu ada 22. 22 orang. 22 orang. Satu kedirjenan berapa orang tuh? Iya. Kalau boleh tahu. Enggak mesti sih ya. Untuk satu kedirjenan itu rata-ratanya 2 sampai 4. Sudah sama dirijennya. Iya. Sorry. 3 sampai 5 sudah sama dirijennya. Iya. Oh. Termasuk. Iya. Lumayan ya. Berarti kayak apa ya? Dengan SDM yang nggak terlalu banyak pun program-programnya tetap bisa jalan dan
konkret ya Mas Kevin ya. Iya, kebetulan teman-teman Kementerian Hubungan Luar ini sangat top sekali ya. Secara nggak langsung multi talent semua ya. Ya, Soalnya kalau misalnya kita live report nih, kan juga orangnya nggak itu aja kan, gantian gitu kan. Itu semuanya pada gas kayak kamu bisa nggak besok live report? Oh iya bisa. Jadi semuanya tuh langsung gas gitu loh. Itu yang dibutuhin di Huplo sebenarnya. Gitu. Butuh orang-orang yang bersemangat dalam mengerjakan sesuatu gitu ya. Tanggap dan responsif. Tanggap dan responsif. Ada itunya moto kementeriannya. Connecting the people. Oh, itu tadi. Sudah disebutin. Oke, mungkin gue mau nanya nih, kalau di Kementerian Hubungan Luar sendiri tuh ada nggak sih skill-skill yang dibutuhin untuk staffnya sendiri, terus ada syarat-syaratnya nggak sih? Kan kalau nggak salah tuh gue dengar di hubungan luar tuh harus bisa bahasa Inggris, terus memang harus bisa benar-benar mempunyai jaringan yang banyak dengan orang lain. Apakah itu benar? Oke. Nah, kalau syarat sendiri ya, kita nggak ada minimal IPK teman-teman. Bukan beasiswa. Iya. Bukan beasiswa. Jadi santai aja. Untuk sebenarnya nggak ada kriteria khusus sih teman-teman. Yang penting ingin belajar aja. Kemudian apa ya? Mungkin yang dibutuhin sebagai humas ya istilahnya ya, sebagai jembatan, kita harus yang pertama fast respon. Nah, terus kita juga harus tanggap. Kita harus cepat dalam apa ya istilahnya ya, membalas chat orang yang pastinya. Terus juga yang pasti bisa membagi waktu. Bagi waktu. Bagi waktu ini cukup penting ya. Nah, terus untuk yang lainnya tadi apa? Bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Gimana Nah, ini Bisa penyebaran bahasa hoax dari mana ini? Bisa Ini hoax ini, bisa saya laporkan hoax ini. ya. Hoax ya. Oke. Jadi Mas Kevin bisa bahasa Inggris tapi Gak bisa bahasa Inggris. nggak bisa bahasa Inggris. Merendah nampaknya Pastinya ya. nanti kita bakal belajar bareng sih masalah bahasa Inggris ya kan. Iya. Nggak mungkin juga lah kita nggak bisa bener-bener nggak bisa bahasa Inggris kan nggak mungkin juga. Oke. Nggak mungkin, benar-benar. Kecuali nggak bisa bahasa Inggris. Iya dong. Iya benar. Iya dong. Boleh. Bener dong. Ya, kalau masuk game kan ada tes bahasa Inggrisnya kan. Set, iya benar. Pasti bisa lah. Pasti Pasti bisa. bisa. lah, Pasti Kalau bisa. ngomong I am okay itu bisa. My name is apa itu bisa. Bisa lah. Biasalah. Mungkin Yuda ada pertanyaan Aku nih. mau nanya nih Mas Kevin nih. Kan kemarin apa namanya di PHBMKM itu kan sempat mengadakan kunjungan ya ke kementerian-kementerian di Indonesia gitu. Nah benar. Yang secara kementerian beneran gitu lah, bukan kementerian di BEM tapi Oh, iya. beneran. Udah beda. Nah itu apa suka dukanya saat hubungin saat itu dan proses-prosesnya itu kayak gimana sih waktu itu? Terus apa pembelajaran yang didapat itu apa sih dari setiap kunjungan itu? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya seperti apa suka dukanya ya, pasti banyak suka dukanya teman-teman. Iya. Nah, mungkin dari aku dari duka dulu ya, yang sedih-sedih dulu deh. Nah, duka-dukanya pastinya ketika kita menghubungi orang, harapan kita pasti agar kita direspon secepat mungkin. Ya betul. Tapi pada realitanya terkadang ada yang tidak merespon, ada yang responnya baru H-1 kunjungan baru direspon. Ada yang kayak gitu. Ya, Banyak ya. Ada lah. pasti. Ada lah. tapi jangan disebut. Jangan disebut. Nanti Positive tiba-tiba thinking aja mungkin. langsung. Positive thinking aja mungkin Ntar lagi kita sibuk. masuk, jangan. Terus. Nah, habis itu dukanya apa lagi ya teman-teman? Saya dukanya cuman itu sih. Lebih banyak sukanya sebenarnya. Kita bakal lebih banyak berjejaring, kita ketemu orang-orang baru. Kita waktu itu kita berangkat ke Jakarta ya. Kebetulan saya sama Mas Melki juga di sini. Wow. Ini pengalaman yang tidak terlupakan ya Tidak Mas Melki ini ya. terlupakan. Bener-bener. Asik banget ya. Bertemu dengan orang-orang hebat ya. Iya, bertemu sama orang-orang hebat. Kita apa namanya mengenal ini ya gedung-gedung pemerintahan juga. Kita mendapat banyak pelajaran juga. Kita Apa juga tuh? Pembelajarannya apa tuh? pembelajarannya banyak ya, tergantung sama instansi yang kita kunjungi juga. Waktu itu pas kita ke Kemendes kalau saya itu pas lagi demo juga ya, ingat Iya, ya? pas demo juga itu kebetulan. Ada demo. Demo apa tuh kira-kira? Nah, itu Lupa demo. lupa udah lama Oke. itu. Pokoknya demo lah itu. Iya, ada demo tuh di depan. Nah, ada demo teriak-teriak orang di depan pas di Kemendes. Kemendes itu Kementerian Desa. Desa. Desa, daerah tinggal dan kepala itu. Gitu. Jadi emang apa ya? Huplu itu emang
selalu tidak pernah terlepas dari pihak-pihak lain gitu ya. Iya. Dan mungkin ketika hubungannya itu bersama dengan instansi ataupun yang di luar, yang tarafnya itu bukan mahasiswa, itu pembawaannya juga harus beda kan ya. Iya betul. Jadi gimana pun juga teman-teman hubungan luar ini harus menyesuaikan kondisi ya. Kita harus lihat juga siapa yang kita ajak berbicara, di mana kita berbicara, penempatannya harus teman-teman. Makanya nanti pastinya ada upgrading buat teman-teman hubungan luar agar bisa melatih soft skill di bidang itu. Karena ketika kita berbicara sama orang, misal instansi pemerintahan, pasti kita harus mempunyai gaya bahasa tubuh yang diplomatis, yang formal gitu ya. Gitu ya. Posisi duduknya kayak gimana, terus Ini ya. Nah, kalau kita berbicara sama, misal nih kita lagi ngambil live report, kita wawancara, asesmen seperti itu, pasti kita pendekatan ke masyarakat yang lebih bagaimana, yang lebih nah itu kan berbeda-beda. Nah, itu sih Keren banget berarti ya. Butuh banyak soft skill yang sebenarnya itu harus diasah gitu. Sebenarnya kita punya gitu kan. Hal gitu itu punya, tapi harus penempatan positioning pas gitu. Tapi tenang aja, kita di sini juga belajar bareng semuanya. Belajar bareng, Iya. benar banget. Berarti ngomongin soal hubungan luar tuh nggak lepas ya dari public speaking itu Nah sendiri itu ya. pasti sangat diperlukan juga sih public speakingnya itu. Makanya perlu ada upgrading tadi ya. Iya. Benar. Tapi ya balik lagi tuh belajar bersama ya. Iya. Karena tujuan berorganisasi tidak lain tidak bukan karena belajar. Benar banget. Yoi, keren banget ya. Sebenarnya tuh hubungan luar itu berarti manfaatnya tuh lebih ke menjaring relasi ya. Iya. Jadi memang ya kita di awal kita mempunyai sebuah target agar tahun ini jaringan dari BMKM UGM ini bertambah luas Apa aja dibandingkan tuh? tahun sebelumnya. Apa aja tuh? Ya mungkin kita kalau tahun-tahun sebelumnya sampai tahap nasional ya kebanyakan. Kementerian gitu. Ya mungkin seperti itu. Nah tahun ini kita coba lebih meningkatkan target lagi lebih ke arah internasional. Itu mungkin kurang lebih kayak itu. Tapi mungkin meskipun kita berbicara pada tahap regional atau tahap nasional, itu pun masih beberapa instansi masih belum tersentuh dari tahun-tahun sebelumnya. Nah ini yang kita usahakan, beberapa yang belum tersentuh itu coba kita bukakan jalan. Seperti itu. Luar biasa sekali ini. Emang Mas Kevin ini sangat terlihat banget hublunya ya, cara berbicaranya Sangat diplomatis banget sekali. ya. Luar biasa sekali memang Ya Mas benar Kevin sekali, ini. caranya duduk aja juga udah berbeda Yud. Jadi gini. Beda. Gini. Tegap sekali ya. Tegap sekali. Contoh, siapa tahu jadi kemen dulu ya Mas Iya, Kevin. Amin. Kan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Siapa Benar. tahu nanti saya lagi ini bikin sawah gitu kan. Tiba-tiba ada datang. Weh Yuda gitu. Udah Weh, mah Pak Menteri. jajaran-jajarannya. Amin. Luar negeri. Ya. Oke, Yuda mungkin ada pertanyaan lagi? Mungkin aku mau nanya lebih ke ini tadi kan kita udah tentang apa yang Hublu lakukan gitu kan. Ke eksternal. Sekarang kita bahas internal Hublunya gitu. Iya. Oke. Mungkin suka dukanya dulu sih. Suka dukanya di dalam Hublu itu seperti apa sih, kayak konfliknya gimana, diceritain aja gitu. Atau mungkin dari Ayu dulu dari- katanya dari- baru masuk gitu kan, bisa cerita tuh pengalamannya selama kurang lebih 3 bulan gitu. Ya, aku kan emang dulu waktu semester 1-2 itu noleh banget gitu ya, nggak ikut organisasi apa-apa. Terus tiba-tiba ya udah aku mencoba hal yang baru lah intinya. Keluar dari zona nyaman. Terus aku kan dengar Hublu ya, hubungan luar. Aku juga sebenarnya nggak tahu sih hubungan luar tuh kayak gimana. Nah, pertama kali ya yang aku rasakan di Hublu ini tuh banyak sukanya sih, karena lebih ke sering jalan-jalannya gitu kan, karena live report kan, pasti kita kemana-mana ikut gitu loh, itu sih. Terus habis itu apalagi ya, kita mendapatkan pengalaman yang baru juga gitu loh, dan ini kan hubungan luar ya, jadi kita langsung berinteraksi dengan instansi luar gitu loh. Kalau misalnya dan ini tuh belum tentu di di kementerian lain juga belum tentu ada gitu loh. Dan iya. Dan juga kalau dukanya nggak ada sih, mungkin kalau misalnya ada komunikasi ya kayak gitu, tapi itu pasti ada sih di setiap kementerian, tapi menurutku nggak ada dukanya sih.
Berarti belum ada konflik ya yang Belum ada. ditemukan di hubungan luar gitu ya. Banyak sukanya. Bukan Banyak belum sukanya. ada, mudah-mudahan tidak Tidak. pernah. Oh, mudah-mudahan benar. Mudah-mudahan tidak pernah ada. Mungkin dari Mas Kevin sendiri nih Kevin sebagai dulu. menteri melihat ada nggak sih sebenarnya potensi-potensi anak-anaknya untuk berkonflik atau tiba-tiba muncul intrik-intrik yang kita nggak tahu sebenarnya dia tuh tiba-tiba ngilang, ghosting gitu. Oh, nggak ada pastinya. Oh ya, jadi untuk apa ya, kemungkinan seperti itu sebenarnya kita nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Cuman yang tetap yang kita harapkan agar teman-teman hubungan luar ini tetap komit, tetap semangat. Yang pastinya dari teman-teman PH juga menjaga semangatnya biar nggak putus juga ya. Nah, oleh karena itu kita berusaha untuk memberikan treatment-treatment terbaik kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya peluang-peluang yang lain mungkin bisa saja terjadi. Risiko selalu ada. Iya. Resiko selalu ada. Maka dari itu sebenarnya kunci dari internalnya sendiri ya untuk tetap menjaga hubungan yang baik itu komunikasi sih. Jadi jangan sampai kita miskomunikasi antara teman-teman yang lain. Jadi secara nggak langsung kita semua kayak udah kenal gitu loh, kayak udah deket gitu loh antara anak-anak, antara PH sama staff sama kejejenan, kayak udah nggak ada batasan sih antara kita ya. Iya. Mantap. Luar biasa Keren sekali banget ya. sih. Karena memang gitu ya, kalau kata orang itu untuk mendapatkan hubungan itu mudah, tapi yang sulit adalah mempertahankan. Nah, Nah, ini sepertinya dari hostnya sendiri yang curhat seperti itu ya. Loh, tapi bener dong. Iya, benar. Iya kan? Benar Karena sekali. itu untuk membangun hubungan tuh gampang gitu loh, Gampang. temenan sama siapa itu gampang. Gampang. Tapi ketika masalah yang mempertahankan itu yang susah. Iya, apalagi kalau sudah ada muncul percikan-percikan konflik tuh, Ah. tuh yang memang harus makanya itu bisa. komunikasinya itu yang harus tetap dipertahankan Betul. di Nah, sini kayak gitu. benar. Solusinya Kebetulan nih di sini. teman-teman dirjen ini kan mempunyai apa ya, kriteria yang bagus lah, maksudnya di mana teman-teman terutama di dirjen PSDM sendiri Iya. ini mengkoordinir sangat baik juga ya buat teman-teman SDM Kemenlu. Jadi ketika memang nantinya sekiranya memang ada hal-hal yang memungkinkan terjadi konflik dan lain-lain, ini harus dipersiapkan dari hal preventif sampai resolusi konflik. Ketika nanti ada sejelek-jeleknya ada konflik yang terjadi. Sudah dipersiapkan semuanya juga. Konkret kayak dan gitu. taktis ya, Iya. luar biasa Luar sekali. biasa. Teman-teman dirjen yang lain juga mengkoordinir dengan anaknya dengan sangat baik juga. Sejauh ini tidak pernah ada masalah. Kayak gitu. Dan semoga tidak akan ada masalah. Semoga. Amin. Amin. Ngomongin soal hubungan luar nih, pasti staff-staffnya tuh udah ahli gitu ya dalam membangun sebuah relasi. Nah kalau ini ngomongin soal cinta nih, itu gimana sih tipsnya membangun sebuah relasi yang baik, kemudian mempertahankan relasi itu biar berjalan langgeng seperti itu. Bukannya di arena pertemanan, partner, tapi juga percintaan gitu. Ada tipsnya nggak sih dari Mas Kevin dan juga Mbak Ayu sendiri gitu? Oke. Menarik. Tips dan trik Membangun hubungan. Hubungan. Cinta. Ya, memang semua ini kalau kita untuk mendapatkan sesuatu yang bagus pasti itu muncul dari dua hal, Dua hal. Apa nih? empati dan cinta. Empati dan Wih. cinta. Luar biasa. Luar biasa. Ya udah segitu aja podcast kita. Jadi love story nanti ya. Kenapa tuh Mas kok bisa empati dan cinta? Ya, karena gini ya teman-teman ya, dalam membangun sebuah hubungan pastinya ketika ingin melakukan pendekatan sama orang, ketika kita ingin mentreatment sama orang, kita harus merasakan orang tersebut dulu. Wis, Nah, hal ini dengerin bisa tuh, kita dengerin. lakukan dengan empati. Iya, benar. Kemudian muncullah rasa cinta, rasa Benar. saling memiliki. Hmm. Jangan sampai ndak melo punya itu kan. Hmm. Nah, gitu ya. Iya. Tapi kalau kitanya udah merasa punya tapi dia nggak merasa punya gimana tuh Mas? Nah, Gimana itu tuh, namanya Mas? bertepuk sebelah tangan. Aduh, terus gimana tuh Mas cara mengatasinya? Cara mengatasinya move on. Oh. Sekali. Betul, Dan betul. dengan cara menjaring. Oke, menjaring. 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 Oke. Jaring. Menjaring apa tuh? Cinta yang lain. Silakan di Interpretasikan masing-masing. masing-masing ya. Yang pastinya kalau kita ngejalaninnya kalau nggak dengan hati yang tulus pasti nggak enak juga kan. Iya, benar. Kalau kita jalannya tulus pasti apapun yang terjadi tuh bukan masalah bagi kita kayak gitu. Iya, Harus benar. tulus intinya. Ketika udah tulus
apapun pasti diterjang gitu ya Mbak. Iya, benar. Luar biasa banget. Semakin seru. Oke. Oke nih, kita tadi udah ngobrol banyak nih soal Hublu nih Tiur kan. Gimana kalau sekarang kita bermain? Tapi bukan bermain perasaan Bukan ya. bermain Bukan. Bukan. Ada gamenya ya ini? Ada gamesnya. Oh. Mas Kevin mau dipimpin? Tepuk salut. Maaf, kopas saja. Mungkin dari kru gimana kru? Sudah siap? Udah siap pertanyaan? Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan nih. Bisa langsung dijawab. Nanti dari Yuyur akan membacakan pertanyaannya. Nanti di hitungan 1, 2, 3 sebut bareng-bareng sesuai dengan pertanyaannya. Oke? Deal? Deal. Siap? Siap. Oke. Proker terbesar Hublu. Semuanya. 1, 2, 2, 3. Mengeratkan staff. kurang sinkron. Belum ada chemistry, belum ada. Mari kita ganti pertanyaan. Lanjut pertanyaan berikutnya aja. Lanjut. Pertanyaan berikutnya aja. Pertanyaan Oke, berikutnya. oke, oke. Atau dua apa? Oke, mungkin krunya memang lagi mempersiapkan. Lagi mempersiapkan. Mungkin harus di tektokin dulu nih Tapi emang jawabannya. penting banget sih nih. mengeratkan sahabat ya. Iya, Tidak, benar. tidak. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya. Ada berapa kementerian Kementerian di di BMKM? BMKM? 1, 2, 3. 15. Iya. 17, 15. Yang bener 17 ya? 17 yang benar. Oke, nggak apa-apa. Apa jadi tahu? Tadi tahu Oh. dari yang mana. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ngomongnya agak dikerasin ya kalau ini. Iya. Mungkin krunya memang lagi memberikan sebuah pertanyaan yang berbentuk Oke. puisi. Instansi target kunjungan Hublu yang dipengenin banget. 1, 2, 3. Kedubes. Instansi internasional. Kedubes instansi Kedubes satunya. Internasional. internasional. sama, berarti sama. Sama. Iya, Walaupun sama. beda apa yang mau disebut. Tapi kan sama-sama Sama, internasional. internasional. Tapi emang itu target untuk Hublu tahun ini adalah internasional kena gitu ya. Iya. Amin. Tapi memang udah ada mekanisme ya, taktisnya mau gimana seperti itu ya. Sudah. udah disiapin Sudah. oleh PPKT. DDP. Jangan so tahu loh Yud. Ini kita ngundang narasumber buat tahu. Pertanyaan berikutnya Yuyur. Oke, pertanyaan berikutnya adalah total anggota Hublu. 1, 2, 3. 22. Iya. Top. Ah, 22. Kenapa Mulai 22? muncul chemistry ya. Dikasih jatah segitu. Oh, dikasih jatahnya segitu. Jatahnya segitu. Tapi udah pas belum 22? 22 Kurang. sudah pas. Oh, buat. Udah ya? Udah pas. Sudah cukup lah. Oh ya, cukup. Meskipun teman-teman harus bekerja lebih maksimal lagi. Tapi udah pas. Ya, Pas lah ya. pas sudah top. Lanjut pertanyaan berikutnya Yuyur. Oke. Ukuran sepatu orang di sebelahmu. Sebelah ya? Iya. Ini maksudnya antara Kalian kalian berdua. berdua. 1, 2, 3. 42. 42 bener? Salah. Salah. 39 bener? Bener. Iya. Oke. Jangan patah hati Mas Kevin. Sabar Mas Kevin. Emang yang benar berapa? 43 teman 4. Oh, 43, 4. Kurang satu lagi. Tipis lah, tipis. Tipis. Kan 42 relatif. Ada Iya. sepatu ini 42 masuk. Masuk. Bener dong. Bener. Aku bela Bayu loh ini. Bisa lah, bisa lah. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan Yuyur. berikutnya. Warna Warna favorit orang di sebelahmu. 1, 2, 3. Biru. Bener, Bener Pink? nggak? Iya. Bener Biru. biru. Bener. Wih. Emang. Astaga. Sudah muncul chemistry-nya. Yun, kamu gini. Kondisikan. Apa singa laut ya? Anjing laut, anjing laut. Oke, Pertanyaan pertanyaan berikutnya. selanjutnya. Makanan favorit orang di sebelahmu. 1, 2, 3. Cheesecake. Starbucks sih.
Nggak tahu. Cheesecake bener nggak? Iya. Kamu apa ya? Bener gak Starbucks? Kevin Ini makan minuman segala sih, itu ya. minuman sih. Kevin mau makan segalanya ini. Oh, aku tahu gurame. Iya benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya. Zodiak orang di sebelahmu. 1, 2, 3. Cancer. Cancer bener. Iya. Taurus. Benar. Oke. Taurus bulan apa ya? Mei. Mei. Kalau Cancer tuh Juli. Iya. Iya. Juli ya. Iya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Aduh, emang nih. Satu kata buat orang di sebelahmu. Bikin aja 5 detik nih, 5 detik. Apa ya? Satunya lama nih. Satu kata aja. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Masih mikir. Oke, 5 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, mantap banget, luar biasa emang. Maksudnya dia tuh tidak bisa diungkapkan Tidak dengan bisa. kata-kata. Speechless mungkin. Oke. Luar biasa sekali memang. Biasa. Lanjut. Oke, Ini yang terakhir banget nih. Satu Satu kata buat Hublu. 1, 2, 3. Top. Jaringan. Wih. Top berjejaring. Top Top berjaring. Keren banget. Iya, keren banget. Oke, habis main games kayak asik banget ya Tior ya. Bener-bener. Sudah semakin asik. panas ini meja. Aduh, panas sekali. Kayaknya Jadi bisa benar-benar. untuk bikin cake di YouTube. Bikin cheesecake tadi. Cheesecake. Goreng gurame juga bisa. Besok mohon ya Bapak dibuat proposal, dibuat anggarannya jelas itu. Oke. Ini tuh ini apa namanya? Pendingin ruangan ya? Udara itu. Sepertinya lebih baik langsung ke Kementerian Sekap dan juga Keuangan saja. Oh iya. Mas Kevin. Udah nih Tior, kayak kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya. Udah tahu banyak nih ya. Ngalor ngidul lah ya. Iya. Asik banget loh kayak Asik sama banget, Hubble saat iya. ini. Luar biasa. Orang-orangnya juga keren-keren, luar biasa. Dan keren lah. Mungkin closing statement Closing aja statement dulu. kali ya, Yud. Aduh. Aduh, jatuh nih. Dari Bayu dulu mungkin closing statement. Dari Bayu dulu. Pesan-pesan ya. Iya, boleh. Mungkin buat teman-teman Hublu juga tetap semangat. Kalaupun memang ada masalah atau problem yang sekiranya butuh bantuan tuh jangan sungkan-sungkan ngomong ke kita kayak gitu, karena meskipun kita udah dibagi job desk masing-masing, pastinya kita di sini juga nge-backup semuanya gitu. Biar kalaupun ini tuh berat bagi kita, tapi kalau misalnya dikerjain bareng-bareng pasti nggak bakal ada kata berat kayak gitu. Top. Dan yang pasti komitmen dan tanggung jawabnya sih gitu. Dari Mas Kevin. Mungkin untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman Gajah Mada semua, jangan lupa teman-teman bahwa berorganisasi itu adalah hal yang sangatlah penting. Banyak pilihan ketika kita ingin berkuliah. Ada yang fokus sama akademik, ada yang fokus sama Terharu. berorganisasi kuliah, ada yang fokus pada prestasi. Ya. Tapi apapun pilihan teman-teman, semoga di sana bisa sukses dan dimanapun juga teman-teman tetap semangat. Kevin 2021. Top. Langsung aja follow Instagramnya. Iya. Kevin Pascuala. Nah, benar banget. Kalau Bayu Nggak usah, aku udah banyak kok. banyak. Oke. Jangan lupa follow Instagram BEM. BMKM. Oh, ada ya. ada. Apa Oke. namanya? Namanya Kemenhublu. Kemenhublu. Top Oke, banget. top banget. Selain langsung di follow, Ada di bawah ini. di bawah sini linknya. nanti keluar lah pokoknya. Iya. Oke, mungkin itu aja ya Tia. Kita habis ngobrol-ngobrol banyak, udah dengar closing statement dari mereka juga, kan. Dan ngomongin soal relasi yang banyak juga Banyak gitu kan. Mungkin cukup sekian aja sesi kali ini. Semoga kita bisa bertemu di sesi-sesi berikutnya. Dan jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe di YouTube-nya BMKM UGM juga. Dan jangan lupa follow Instagramnya BMKM UGM. Betul banget. Dan jangan lupa juga buat teman-teman sekalian
untuk tetap bahagia dimanapun kalian berada dan sukses kalau kata Mas Kevin, ya kan? Dan semangat, jangan lupa. Dan semangat juga. Stay safe juga ya. Stay safe Iya. juga dan mungkin untuk menutup podcast kali ini ada pantun dari Tiur. Aduh, sepertinya dari Mas Kevin ada pantun. Dari Mas Kevin ada Aduh, pantun. belum menyiapkan ya, belum tadi. Dari Bayu ada pantun. Bayu. Oh, nggak ada pantun. Oke. Mungkin dari ahlinya saja yang akan Oke. menutup. Jalan-jalan keliling dunia. Cakep. Sampai jumpa di Kementalk selanjutnya. Yeay, mantap. Dadah. Dadah semuanya. Thank you.